Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa penulisan secara atributif itu ada beberapa cara. Cara yang pertama seperti yang ada di papan tulis ini, yaitu ho anthropos, ho agathos. Bisa juga kita menuliskannya ho agathos, anthropos. Ya, keduanya menggunakan cara penulisan atributif dan ketika diterjemahkan, hasil terjemahannya sama. Orang atau orang laki-laki yang baik itu. Karena di sini penulisannya secara atributif, maka pada waktu kita menerjemahkan, terjemahannya harus ditambahkan dengan kata yang. Kemudian yang berikutnya, mari kita lihat lagi materi perkuliahannya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan di papan tulis, kita bisa menemukannya juga di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45. Ho agathos anthropos. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Kemudian di dalam Alkitab misalnya dalam Filipi 3 ayat 2, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 18. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu contohnya ho agathos logos. Jadi kalau kita terjemahkan kata yang baik itu. Jadi ho agathos logos. Jadi perhatikan di sini ada dua cara tadi, yaitu cara yang pertama. Ini kalau mau saya tuliskan secara mudah gitu ya. Kalau kata benda itu kan kita tulisnya ho anthropos gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita tambahkan kata sifat, maka bisa ada beberapa cara. Ini kata benda. Kalau kita tambahkan kata sifat, kita bisa saja tambahkan langsung di belakangnya ho agathos. Seperti ini. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita tuliskan kata bendanya seperti ini. Ini cara yang kedua. Ho anthropos. Kita kasih jarak gitu ya. Baru nanti di bagian yang kosong ini, kita masukkan kata sifatnya. Ini saya kasih kurung ya, supaya mudah untuk memahami. Jadi di sini kata sifatnya agathos. Ya, kalau tadi kata sifatnya ada di belakang, sekarang kata sifatnya masuk di antara kata sandang, di antara artikel dan kata benda. Ya, ini artikel, ini kata benda. Ini kan dia menjadi satu kesatuan, artikel dan kata bendanya. Kata sifatnya masuk di tengah-tengah, menyisip ke tengah-tengah. Nah, ini adalah dua cara dalam menuliskan kata sifat secara atributif. Kemudian lanjutnya, nah sekarang masuk posisi atributif yang ketiga. Posisi atributif yang ketiga adalah nomina, artikel, kemudian kata sifat. Contohnya, Basileos ho agathos. Itu diterjemahkan raja yang baik. Di sini substantifnya tidak terbatas atau umum, sementara atributifnya membuat aplikasi tertentu. Untuk menonjolkan kekuatan konstruksi semacam ini, seseorang dapat menerjemahkan Basileus ho agathos sebagai seorang raja yang baik. Ini adalah posisi atributif yang paling jarang terjadi. Hanya terjadi beberapa kali dengan kata sifat. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam
posisi atributif yang ketiga itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ini yang ke-1 dan kedua, lalu kemudian yang ketiga. Nah, itu perhatikan kata bendanya. Kata bendanya itu tidak menggunakan artikel. Jadi di sini kita tuliskan anthropos. Nggak ada artikel ya, nggak ada ho-nya ya. Kita langsung tambahkan kata sifat. Tetapi di dalam kata sifatnya itu, dia ada artikelnya. Jadi, anthropos ho agathos. Gitu. Nah, ini cara penulisan yang ketiga. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, menerjemahkannya sama. Hanya di dalam penjelasan tadi, penulisan yang seperti ini, yaitu penulisan yang nomor 3, itu jarang sekali terdapat di dalam Alkitab. Hanya beberapa kali. Jadi di dalam penulisan seperti ini, penjelasan tentang anthropos itu menjadi tekanan utamanya. Lalu kemudian, untuk contoh-contohnya, kita bisa lihat di sini, di dalam Yohanes 1 ayat 18. Kita juga bisa ketemukan di dalam Matius 4 ayat 13, Lukas 23 ayat 49, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 20, Roma 16 ayat 10, kemudian Galatia 1 ayat 1, dan Wahyu 14 ayat 8. Lalu yang berikutnya adalah tidak ada kata sandangnya. Jadi bila tidak ada kata sandangnya, maka kata sifat diletakkan di belakang atau di depan. Walaupun demikian, kata sifat tersebut harus berakhiran atau mempunyai akhiran yang sama dengan kata bendanya. Ya, jadi kasus, kelamin, jumlah itu harus sama dengan kata bendanya. Dan kalau sudah seperti itu, boleh dituliskan tanpa artikel dan boleh dibolak-balik, ya. Diletakkan di depan kata benda atau diletakkan di belakang kata benda. Dan tetap kalau kita menerjemahkan juga harus menambahkan kata yang. Contoh misalnya di dalam Efesus 6 ayat 21. Pistos diakonos, pelayan yang setia. Jadi kalau kita perhatikan dari contoh ini, dalam setiap katanya, baik di dalam kata benda maupun di dalam kata sifatnya, dia tidak menggunakan artikel. Jadi pistos itu adalah setia dan diakonos itu adalah pelayan. Kalau kita perhatikan, parsingnya atau unsur-unsur dalam setiap katanya ini semuanya sama ya. Baik di dalam kata sifat maupun dalam kata bendanya. Kenapa? Ya karena kata sifatnya selalu mengikuti, sepadan dengan kata bendanya. Jadi kalau kita mau tuliskan seperti ini, ini tadi yang ke-1, 2, dan 3, sekarang saya tambahkan untuk penulisan yang keempat. Cara penulisan dalam bahasa Yunani untuk kata sifat atributif ya. Ini masih atributif semua ya. Nanti setelah ini baru kita masuk ke dalam penulisan predikatif. Ini masih atributif. Misalnya contoh tadi ya, pistos, diakonos. Ini saya pakai tanda tambah hanya untuk memberi penjelasan aja ya. Pistos, diakonos. Atau kita dapat menuliskannya dibalik ya, diakonos, pistos. Nah, cara seperti ini adalah masih dalam kategori penulisan secara atributif. Jadi kalau di sini kita tambahkan keterangannya, di sini kita
Tuliskan penulisan secara atributif. Ya, jadi di sini ada 4 cara ya. Ho anthropos, ho agathos, atau ho agathos anthropos, atau anthropos ho agathos, atau pistos diakonos, atau diakonos pistos. Kalau menggunakan dengan kalimat yang sama dengan nomor 3, jadi atau ini ya, anthropos agathos, atau agathos anthropos. Ya, inilah penulisan secara atributif. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Ada, Pak. Oke, silakan, Lamona. Itu tadi yang pertemuan pertama itu, Pak. Itu mengenai, kan tadi Bapak ada jelasin ada dua kalimat. Di mana kata Bapak dia jelas nggak suara? Ya. Dia penulisannya beda tetapi sama arti. Tadi itu ada Bapak jelasin kalau ditulis secara atributif. Nah, kalimat pertama kan tadi itu dibilang manusianya yang menjadi pusat inti dari cerita itu. Kalau yang di kalimat kedua di mana Bapak menjelaskan dia ingin menjelaskan mengenai kata sifatnya. Nah, bagaimana kita dapat membedakan untuk cara membedakannya gitu. Sedangkan di sini kita lihat sangat mirip gitu loh, Pak. Tapi apa yang paling gimana ya dibilang? Tadi kan udah Bapak jelasin perbedaan dari ini. Tapi yang membedakan supaya kita kelihatan menonjol ke manusianya atau ke sifatnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, jadi nanti ini sebenarnya pertanyaan Lamona ini dia ingin bertanya tentang tekanan utama di dalam berita yang disampaikan di dalam sebuah kalimat. Jadi kita harus melihat di sini gini ya, ada berita dan ada kalimat. Di dalam kalimat ada berita yang ingin disampaikan. Nah, kadang-kadang orang itu menyampaikan sesuatu terlebih dulu, baru inti dari beritanya itu diletakkan di bagian belakang.